Kawasan tanpa rokok sering diposisikan sebagai langkah mutlak untuk melindungi kesehatan publik. Dan pada titik tertentu, itu memang tidak bisa diperdebatkan. Tapi pertanyaannya, apakah langkah yang diambil hari ini sudah cukup adil bagi seluruh pihak? Data menunjukkan prevalensi merokok di Indonesia masih mencapai 28,68% pada usia di atas 15 tahun. Angka ini sangat tinggi dan berdampak langsung pada meningkatnya beban penyakit serta biaya kesehatan. Jika kita melihat secara komprehensif, kerugian ekonomi akibat rokok jauh lebih besar. Pada tahun 2019, total kerugian mencapai 599,8 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan cukai hanya 163 triliun rupiah. Ini menunjukkan adanya defisit kesejahteraan yang signifikan. Narasi yang dibangun seringkali hitam putih. Rokok buruk, maka pembatasan harus diperluas. Namun kebijakan publik tidak bekerja dalam logika sesederhana itu. Di balik satu batang rokok, ada rantai ekonomi yang panjang. Petani tembakau, buruh pabrik, dan pedagang kecil. Mereka bukan angka, mereka adalah realitas. Dan ketika kebijakan diambil tanpa membaca realitas ini secara utuh, maka yang terjadi bukan solusi, melainkan pergeseran masalah. Masalah utama kawasan tanpa rokok bukan pada tujuannya. Masalahnya ada pada cara implementasinya. Kita melihat pembatasan diperluas, tetapi tidak diikuti dengan desain transisi yang jelas. Padahal, dalam teori kebijakan, setiap pembatasan harus diimbangi dengan mekanisme adaptasi. Tanpa itu, kebijakan beresiko menciptakan ketimpangan yang baru. Siapa yang paling terdampak? Bukan orang yang kuat, tetapi kelompok yang rentan. Kita perlu jujur, banyak kebijakan kawasan tanpa rokok disusun dengan pendekatan yang terlalu normatif. Artinya, fokus pada apa yang ideal, tanpa cukup mempertimbangkan apa yang realistis. Akibatnya, kebijakan terasa benar secara konsep, tetapi timpang dalam praktik. Disinilah muncul pertanyaan penting. Apakah kebijakan ini benar-benar inklusif? Atau hanya merepresentasikan satu perspektif saja? Sebagian akan mengatakan kesehatan harus menjadi prioritas utama, dan itu benar. Namun, menjadikan kesehatan sebagai prioritas tidak berarti mengabaikan dimensi sosial dan ekonomi. Karena kebijakan yang baik bukan yang memilih satu kepentingan, tetapi yang mampu menyeimbangkan semua kepentingan. Jika implementasi KTR ingin efektif, maka pendekatannya tidak bisa dilakukan secara sepihak. Dibutuhkan kebijakan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, industri, tenaga kerja, dan masyarakat secara bersama. Selain itu, regulasi juga harus lebih diproporsional. Tidak semua produk tembakau memiliki tingkat resiko yang sama, sehingga pengaturannya perlu lebih terukur. Industri juga tidak menolak tanggung jawab terhadap isu kesehatan. Melalui kebijakan tanggung jawab kesehatan korporasi, industri dapat ikut berkontribusi dalam edukasi publik dan pengurangan resiko. Karena solusi yang dibutuhkan bukan kebijakan yang ekstrim, melainkan kebijakan yang seimbang, realistis, dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, kebijakan publik tidak seharusnya berjalan dalam satu arah. Ia harus mampu menjangkau berbagai kepentingan, tanpa kehilangan esensi utamanya, yaitu keadilan dan keseimbangan.